Halo Aries atau Aries, apa kabar? Selamat datang di videoran channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, begitu ya. So, let's see, kita mulai. Dari yang pertama, aku akan bacakan dulu dari kamu, gitu ya. Dari perasaan kamu, Ewis, terhadap dia sejauh ini itu bagaimana sih, gitu ya. Apakah sayang, apakah cinta, atau bagaimana. Sejauh ini dalam artian sejauh kamu sekarang ini menonton video ini, begitu ya. So, let's see. Kita punya Queen of Swords. Kita punya The Empress. Lalu kita punya King of Pentacles. Dan yang terakhir kita punya Knight of Swords, gitu ya. Oke. So, Aries atau Aries. Aku melihat sejauh ini sebenarnya kamu ada perasaan sayang kepada dia, gitu ya. Kamu ada perasaan sayang, perasaan cinta, nyaman, dan bahagia dengan si dia, gitu ya. Hanya saja, somehow, aku juga bisa melihat walaupun ada perasaan sayang, walaupun ada perasaan cinta, kamu ada beban pikiran tertentu. Ada hal-hal yang mengganggu pikiran kamu sehingga berdampak ke perasaan kamu walaupun besar tapi jadinya tidak stabil. Jadinya naik dan turun. Kamu jadi bingung ke depannya ada nggak sih prospek hubungan, ke depannya bisa nggak sih hubungan berkembang gitu. Kamu ada keraguan, ada kebimbangan di sini. Karena beban pikiran tertentu ini, karena permasalahan ini, apapun itu permasalahannya. Perasaannya ada, sayang gitu ya, cinta, tapi jadinya tidak stabil. Walaupun kamu nyaman banget sama dia, tapi ya karena satu hal ini gitu ya, karena permasalahan ini kamu jadi ragu, emosional, bimbang, ada ketidakyakinan akan keberlanjutan hubungan gitu ya. Tapi so far kamu masih memilih untuk ya udahlah jalani dulu gitu. Kamu memilih untuk tetap bertahan, masih mempertahankan perasaan dan juga hubungan, belum yang akan mundur gitu ya. Kamu masih memilih untuk tetap bertahan dan jalani dulu hubungan sebagaimana mestinya. Kedepannya akan gimana itu belakangan. Kamu memilih untuk memikirkan kedepannya itu bagaimana belakangan. Yang penting sekarang jalani dulu. Sambil kamu jalani, sambil lihat kedepannya. Kira-kira kondisi semakin membaik atau biasa aja atau bahkan mundur gitu. Sambil kamu jalani ke depannya, kamu sambil mempertimbangkan dan tetap meyakinkan diri kamu. Oke, apakah ke depannya hubungan udah ada prospek nih, udah ada prospek yang positif atau belum atau bagaimana? Apakah sebaiknya tetap bertahan atau tidak? Kalau bertahan kenapa? Kalau enggak kenapa? Seperti itu. Sambil kamu jalani, sambil kamu meyakinkan diri kamu apa yang sebaiknya kamu lakukan terkait hubungan, begitu ya. Nah, aku juga melihat possible emang beberapa dari kamu juga lagi renggang dan beberapa dari kamu ini sepertinya kalau emang lagi renggang kamu yang membatasi diri kepada dia gitu ya. Kamu membatasi diri kepada dia karena ya kamu lagi ada beban pikiran ini, Knight of Swords ini. Kamu lagi ada yang mengganjal pikiran kamu gitu ya. Nah, apa sih yang mengganjal pikiran ini? Apa sih yang mengganggu gitu ya? Ini kan general reading. Tentunya kondisi yang aku sampaikan itu bermacam-macam di sini dikarenakan aku menarik energi banyak orang. Energi si A ketarik, energi si B ketarik, permasalahannya si A ketarik, permasalahannya si B ketarik gitu. Dan yang aku sampaikan adalah permasalahan secara kolektif, permasalahan secara umum gitu ya. Umum dalam artian ada berbagai skenario, ada berbagai permasalahan yang pasti akan aku sampaikan di sini gitu ya. Nah, kamu balik lagi sesuaikan kembali ke situasi kamu karena permasalahan yang satu bisa saja sesuai dengan kamu tapi tidak sesuai dengan yang lain, begitu sebaliknya. Permasalahan yang satu sorry permasalahan yang satu sesuai dengan yang lain tapi tidak sesuai dengan kamu gitu ya. Ada kondisi seperti itu gitu karena balik lagi ini adalah general reading gitu ya. Oke, permasalahan pertama di sini aku melihat sepertinya ada isu pihak ketiga, hubungan ketiga gitu ya. Hubungan ketiga di sini dalam artian dia yang possible dealing dengan orang lain atau bahkan kamu yang dealing dengan orang lain siapapun itu atau kalian merupakan
hubungan pihak ketiga. Dan kalau misalnya hubungan kalian adalah hubungan pihak ketiga, kamu tuh sebenarnya nggak tahu gitu. Kamu taunya dia single lalu kamu jadian. Tahu-taunya kamu tahu ternyata kamu baru tahu ternyata dia tuh sudah punya pasangan yang lain, entah istri atau entah pacar atau entah tunangan dan lain-lain gitu ya. Um, Lalu aku juga melihat sepertinya untuk beberapa lainnya di sini itu ada permasalahan yang terkait hubungan sesama jenis gitu ya, hubungan sesama jenis antara perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Dan lebih spesifik lagi, ada nih yang kamu atau dia berhubungan dengan lawan jenis, tapi di satu sisi lainnya juga berhubungan dengan sesama jenis gitu. Jadi menjalankan dua hubungan dengan dua gender yang berbeda gitu ya. Aku tidak menghakimi apapun permasalahan kamu, aku bukan Tuhan, aku tidak ada hak untuk menghakimi siapapun gitu ya. Tuhan aja tidak pernah menghakimi aku. Siapa aku untuk menghakimi orang lain gitu ya. Oke. Namun apapun permasalahannya di sini, aku melihat kamu masih bertahan, masih memilih untuk let it flow. Kedepannya gimana itu masalah belakangan, begitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya, aku akan melihat terkait perasaan dia, Ewis, terhadap kamu. Sejauh ini seperti apa, gitu ya. So, let's see. Oke, kita punya Four of Cups. Kita punya Four of Wands. Kita punya King of Wands. Dan yang terakhir kita punya The Tower, gitu ya. Oke. So, Aries, dia sebenarnya sayang banget nih sama kamu. Ada Four of Wands, dia mau ada perkembangan hubungan, dia mau ada stabilitas hubungan gitu ya. Four of Wands ini merupakan impian dia banget, harapan dia, cita-cita dia banget. Dia mau banget agar hubungan kalian bisa baik-baik saja, agar hubungan kalian bisa berkembang. Dia mau banget gitu. Hanya saja, um, aku melihat kalian sepertinya sedang sama-sama menutup diri. Kalian sama-sama sedang um, tidak mau terlalu banyak berkomunikasi gitu ya. Aku melihat kalian sedang sama-sama membatasi komunikasi terhadap satu sama lainnya. Dikarenakan ada hal-hal yang menjadi permasalahan di The Tower, Knight of Swords gitu ya. Ini pun keluarnya di satu kolom yang sama gitu ya. Dalam artian memang ada masalah di sini dan masalah ini mengganggu pikiran kamu dan juga mengganggu pikiran dia. Apapun permasalahannya. Dan karena adanya permasalahan ini, membuat dia mau perbaiki hubungan juga dia merasa kayak nggak bakal cepat lah, nggak bakal mudah lah gitu. Dia merasa seperti itu. Nah, apapun permasalahannya. Tapi The Tower ini juga melambangkan orang ketiga atau pihak ketiga di sini gitu ya. Pihak ketiga di sini bisa dalam artian tadi ada yang dealing dengan orang lain, kamu dealing dengan yang lain atau dia dealing dengan yang lain gitu ya. Atau pihak ketiga di sini dalam artian um, adanya keterlibatan orang-orang eksternal, misalnya orang tua atau teman atau sahabat gitu ya. Dan kalau misalnya ini adalah pihak ketiga dalam artian orang tua, possible orang tua di sini adalah seorang ibu, antara ibu kamu atau ibu dia yang terlalu ikut campur, yang kurang merestui hubungan kalian gitu ya. Namun apapun permasalahannya, aku bisa melihat kamu bete, dia juga bete gitu ya. Bete terhadap situasi, bete terhadap satu sama lainnya begitu ya. Ada permasalahan gitu di sini. Oke. Okay. Dia berusaha untuk melihat permasalahan kalian dari sisi positifnya. Dia berusaha untuk mengambil pembelajaran, mengambil hikmah dari permasalahan kalian. Oke, sekarang kita dalam masalah ini nih, maka pelajarannya apa? Dia berusaha seperti itu. Tapi ketika dia berusaha positif, ujung-ujungnya jadi jenuh lagi, jadi bete lagi, ngambek lagi, karena permasalahan ini emang besar gitu. Antara dia merasa kamu yang selingkuh gitu ya, antara dia merasa kamu yang berhubungan dengan orang lain, atau dia ketahuan berhubungan dengan orang lain, dan dia pun jadi um, bukan malu, jadi kayak, aduh, ketahuan nih, gimana dong? Gue salah sih, tapi gue bete nih, ketahuan. Ya udahlah, aku ngambek juga lah, ibarat seperti itu gitu. Ada kondisi seperti itu gitu ya. So, untuk selanjutnya Aries, ini aku bukakan saran untuk kamu dalam menjalani hubungan dengan dia. Kita punya kartu forgiving and learning gitu ya.
As you release and heal the past, you experience more love in your present moments gitu. Jika dia menyakiti kamu, jika dia yang diri dengan orang lain, atau ada situasi-situasi yang tidak menguntungkan, ikhlaskan, maafkan gitu ya. Ambil pembelajarannya, dan pembelajaran ini terapkan ke kehidupan kamu untuk sekarang ini dan ke depannya. Agar sekarang ini dan ke depannya kamu lebih dewasa lagi, kamu lebih bijak lagi, dan kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mengantisipasi. Jangan sampai permasalahan yang diciptakan, permasalahan yang dia mulai, jangan sampai terulang lagi gitu. Forgiving and learning ini udah jelas banget pesannya. Maafkan dan ambil pembelajarannya. Karena aku mendapat energi di mana beberapa dari kamu tuh nggak mau maafin dia gitu. Susah untuk maafin dia. Tapi tolong diingat, Tuhan aja selalu maafin kita. Jadi, kenapa nggak berusaha untuk memaafkan gitu. Nah, kalau kamu emang udah gak mau lagi connect sama dia, yang sebenarnya aku lihat kamu masih mau gitu ya. Tapi kalau emang kamu udah kekeh nih gak mau connect sama dia, gak mau reconnect sama dia, it's okay. Forgiving doesn't mean reconnecting gitu. Memaafkan bukan berarti reconnect, bukan berarti berhubungan lagi. Tapi ya jangan memendam emosi, jangan memendam amarah. Gak baik untuk kamu gitu. Yang rugi kamu, bukan dia aja, tapi kamu juga rugi gitu. Bahkan mungkin dia gak merasa dirugikan sama sekali gitu untuk beberapa dari kalian gitu ya, apabila doinya ego gitu ya. Maafkan adalah bentuk dari kamu dewasa. Berusaha memaafkan adalah bentuk kamu sedang dalam proses pendewasaan diri gitu, karena nggak semua orang bisa atau mudah memaafkan gitu. Tapi ketika kamu memang susah memaafkan dan kamu berusaha memaafkan, itu adalah salah satu langkah pendewasaan diri. Dan pendewasaan diri itu kan bagian dari kita belajar, dan belajar adalah nature dari setiap manusia, dari semua orang begitu ya. Nah, kalau misalnya kamu merasa kamu adalah penyebab dari permasalahan ini, jangan terus menyalahkan diri kamu gitu. Kita manusia, kita nggak sempurna. Kita pasti berbuat salah. Yang penting kalau kamu udah sadar kamu salah, atau kamu melakukan kesalahan, ya itu udah bagus. Kamu udah sadar tuh udah bagus banget. Kadang ada orang-orang yang nggak sadar bahwa mereka melakukan sesuatu yang kurang tepat gitu. Makanya dengan kita menyadari itu udah bagus banget gitu. Nah, setelah kamu menyadari kamu salah atau kamu melakukan kesalahan, maka berusaha untuk jangan sampai ke depannya terulang lagi gitu ya. Ini bener-bener pesanan kuat, forgiving and learning gitu ya. Aku sampai speechless nih. Oke. By the way, energi kalian tuh cukup berat loh, Aries. Cukup complicated loh kondisi kalian, luar biasa. Apapun keadaan kamu, semoga cepat membaik. Semoga cepat solve permasalahannya gitu ya. Oke, Aries, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Sekali lagi aku berterima kasih kepada kalian, dan kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.